member-member XM, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita sesuai dengan schedule kita, malam hari ini kita akan belajar trading dasar untuk mengenali market, uptrend, downtrend, atau sideway. Jadi ini gratis untuk semua teman-teman yang buka account di XM. Kita belajar malam hari ini bagaimana sih kalau market lagi terbang itu polanya seperti apa, kalau market lagi turun seperti apa, supaya kita tidak terjebak. Jadi langsung saya masuk ya. Jadi ini kita sudah rekam. Jadi contoh kasus adalah seperti ini. Misalnya market seperti tangga naik, artinya ini uptrend. Ya, jadi Bapak Ibu, saya anggap asumsi malam hari ini siapa yang join malam hari ini adalah member-member yang atau trader-trader yang masih pemula. Jika sudah pengalaman, ya belajar bersama lagi, anggaplah ini refreshing ya, karena ini topiknya khusus untuk pemula. Jadi uptrend itu bentuknya seperti tangga, artinya harga naik terus. Ada naik, koreksi. Jadi kalau saya istilahnya tuh impulsif correction. Ya, kalau impulsif itu yang naiknya. Jadi ini impulsif nih yang naik, impulsif correction, impulsif correction, impulsif correction, impulsif correction, impulsif. Langsung kita praktek. Ya, kita praktek cari gold di H1. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih bingung, apa ini Jo? H1 ini apa? H4 apa gitu ya. Ini adalah time frame. Time frame. TF itu sama dengan time frame. Artinya, setiap chart itu diwakili oleh setiap time frame. Time frame itu artinya setiap candle berubah akan berganti setiap time frame yang kita pilih. Contoh ini ada time frame namanya D1 daily. Saya klik daily, maka candlestick ini akan berubah besok pagi. Ganti candle baru. Ya, ini contoh ini saya zoom ya. Candle yang sekarang ini, yang ini, itu akan ganti sampai besok. Jadi dia akan turun naik sampai seharian, namanya daily. Jadi besok berubah, merah atau biru mulai nggak tahu. Kalau H4, berarti setiap 4 jam sekali, dimulai dari jam 6 pagi atau jam 5 pagi, kadang-kadang tergantung server broker masing-masing. Contoh kalau XM mungkin jam 6, kalau broker lain mungkin ada yang jam 5 gitu ya. Sehingga warnanya atau candlenya akan berbeda sedikit. Tapi normalnya biasanya umumnya kita cari yang biasa lah, yang warnanya sama misalnya gitu ya. Jadi kalau H1 artinya candle setiap 1 jam berubah. Pak Jo, kalau gitu saya tradingnya di H1 atau H4. Nah kalau H1 Bapak nungguin satu candle ganti gini sampai 1 jam. Ya jadi kalau ntar candlenya berubah jam 8 nanti, ini akan stop nih ganti candle berikutnya di sini. Di sini akan ganti dia. Di sebelahnya ya. Itu namanya time frame. Ini namanya MetaTrader 4. Artinya software atau aplikasi atau tools yang dipakai untuk trading. Kalau di sekuritas itu beda, ya bukan pakai MetaTrader. Kalau di Indodax nggak pakai gini, beda lagi Indodax. Pakai software aplikasi masing-masing. Tapi kalau di saham beda lagi, sekuritas beda-beda ya. Kalau di forex semua seragam menggunakan namanya MetaTrader 4 atau 5. Ya, namanya ini. MetaTrader 4 atau 5. Sini ya, MetaTrader 4 atau 5. Itu carinya di broker masing-masing bisa di-download. Kalau pakai handphone juga bisa. Warnanya biasanya beda-beda, jadi tergantung kita mau ganti warna apa gitu. Ini klik kanan, properties, bisa diganti warnanya backgroundnya apa. Jadi Bapak Ibu boleh ganti ini zoom out, ini zoom in, zoom out, zoom in ya. Kita bisa zoom terus. Bisa zoom out terus gitu. Ya, artinya begitu ya. Nah, inilah namanya tools untuk untuk melihat analisa. Pak Jo untuk buy-nya gimana buy atau sell? Nah, buy di sini nih new order sebelah kiri namanya new order. Ini saya rekam ya, jadi nanti bisa diulang lagi. New order, kita mau klik buy atau sell di sini. Ah, saya mau klik deh buy. Satu lot gitu ya. Modal $100 pasti MC. Jadi hati-hati.
Ini ganti 0,01 atau 0,1 atau berapapun juga terserah Bapak Ibu sesuai dengan dana. Oke, karena ini pemula, maka saya harus jelaskan dari dasar. Jelas ya, ini pendahuluan dulu. Jika ada yang mau ditanyakan di kolom chat, boleh. Sekali lagi, sebelum dimulai, kita harus mengerti bahwa trading itu memiliki risiko. Ya, ini ada disclaimer-nya. Saya memberikan edukasi, bukan investasi, bukan ajakan untuk melakukan trading yang aneh-aneh ya. Semua berdasarkan risikonya. Lalu, tidak ada jaminan pasti 100% dalam dunia trading. Sehingga kalau ada yang menawarkan, Pak, ikut trading saya, Pak. Copy trade saya sempurna nih, Pak. Bisa trading profit setiap hari 2%, 1%. Seperti robot trading yang scam zaman COVID. Kayak Net89. Apalagi tuh, yang macam-macam gitu ya. Itu namanya investasi bodong. Tapi kalau trading yang benar, tidak ada yang bisa pasti 100% profit terus setiap hari. Mungkin aja bisa mengalami kerugian. Semakin tinggi profit yang kita dapatkan, atau risiko yang kita ambil, maka risikonya makin tinggi. Ya, jadi kalau kita berani risiko 100%, mungkin profitnya 100% juga. Ya, tapi kalau risikonya nggak berani, Pak Jo, saya nggak berani risiko rugi, Pak Jo. Gimana Pak Jo kalau nggak mau rugi? Kalau nggak mau rugi, sebaiknya jangan trading aja. Duitnya simpan, depositoin aja. Deposito ya, jadi aman gitu. Tapi kalau trading, ada kemungkinan mengalami kerugian atau keuntungan ya. Reward berbanding lurus dengan risiko. Udah, sedikit aja. Langsung masuk ya. Nah, kita masuk. Nah, ini tangga nih. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Aduh, Pak Jo, mana tangganya sih Pak Jo? Yang mana tangga Pak Jo? Tangga yang ini atau tangga ini? Ya, saya screenshot dulu supaya gampang. Pak Jo, apa sih artinya tangga? Gitu ya. Artinya tangga, ini saya buang dulu supaya nggak bingung. Tangga itu seperti ini. Jadi tergantung Bapak Ibu melihatnya di berapa. Apakah di zoom dulu? Contoh ini ya. Ini di zoom. Ini bukan tangga kalau di zoom begini. Jadi salah analisa gara-gara salah zoom. Waduh, Pak Jo susah sekali ya trading ya. Enggak, karena masih baru. Ya. Jadi ini ada zoom out, ada zoom in. Artinya diperbesar, diperkecil gitu loh ya. Kayak pakai teropong lah gitu ya. Atau pakai kaca pembesar. Ini kalau saya biasanya begini dulu. Saya mentokin sampai habis ininya nih. Jadi Bapak Ibu nanti kalau udah punya softwarenya di komputer atau di laptop atau di handphone atau di tab, di tablet, zoom out, zoom in. Zoom out, zoom in. Paling benar kalau menurut saya analisanya zoom zoom ini aja, zoom outnya sampai mentok. Sampai nggak bisa diklik lagi itu udah mentok artinya. Ya udah mentok sini ya. Nah kalau udah mentok ini baru kita kebaca nih tangganya. Ini tangga turun kan? Lihat gak tangga turun? Ini GBP USD ya. Oke. Sekarang kita masuk ke eh, per idaman kita yaitu si bet apa si SAU ya. Si SAU tangga kan nih? Si SAU tangga. Ya, ini pasti tangga nih kalau ini. Dari mana tangganya Pak Jo dimulainya? Ya dimulai dari bawah sampai ke atas. Jadi contoh ini kan tangga satu, tangga dua, tangga tiga, ini sama gak? Nah ini tangga empat, berarti ini di atasnya sedikit. Turun lagi tangganya. Nah ini berarti kalau gini, belum tangga dia. Ya saya ulang ya. Berarti kalau gini, ini gagal. Ini bukan tangga. Tangga dimulai dari berapa? Berarti dari sini. Satu, dua, atau ini gak boleh nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gampang nggak? Nah, kalau udah ketemu 5 ini langsung buru-buru buy. Karena apa? Karena dia sudah uptrend. Saya ulang ya. Saya zoom lagi ini. Ini kan satu. Mentoknya di mana? Di sini kan. Terus dia turun. Nggak bisa jebol ini. Bawahnya nggak bisa dijebol. Artinya dia satu, dua, tiga, empat. Empatnya nggak bisa jebol ini. Jadi saya ulang lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Video YouTube saya bilang apa? 5 ngapain? Sell. Salah ya. Apa? Buy. Udah buy. Buy aja udah. Udah begitu, komputernya ditinggalin. Karena H4 kan? Ini H4 loh, Bapak Ibu. Jangan salah ya, H4 ya. H4 apa artinya? Setiap 4 jam sekali candlenya berubah.
Jadi dari sini ke sini mungkin bisa sebulan lebih. Ini bener aja kan dari Desember malahan. Desember sampai hari ini Maret belum di close. Profitnya itu sudah sampai luber-luber, sampai keluar-keluar tuh ya. Profitnya ya. Sebentar ya, kita lihat dari sini. 3.800 pips. Kalau 0,01 berarti 380 dolar. Kalau 0,1 berarti 3.850 juta. Ilmu gratis dari si Jo, ya. Nggak pakai bayar, dapat 50 juta. Kebetulan aja market lagi bagus ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jangan, wih, Pak Jo, sakti banget Pak Jo. Wah, setiap kali ketemu 5, gue buy dong Pak Jo. Ya, mungkin ya, setiap kali ketemu 5 di buy. Tapi hati-hati, bisa saja apa? Kan tidak ada yang pasti kan? Enggak. Tidak ada yang pasti dalam dunia trading. Mungkin aja pas di 5 dia terjun. Di sini nih ya, kita ulang lagi ya. Ini pas lagi hoki, pas lagi kebetulan. Ah, Pak Jo, kalau gitu trading hoki-hokian dong. Ya enggak juga ya. Namanya market kan. Kita selalu mencoba mengambil probabilitas. Kalau nggak berani trading, kadang-kadang nggak berani juga. Contoh ini ya. Ini kan satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima dong. Ya, lima buy nih daerah sini kita buy lah. Nah, kalau kita mau jaga resiko, berarti kita mesti pasang SL namanya. Stop. Apa tuh Pak Jo? Stop loss. Artinya menjaga kerugian supaya tidak besar kerugiannya. Kita mau berharapkan ekspektasi kita buy maunya naik dong. Kalau buy kan long kan. Kalau saham itu long ya. Kalau forex, komoditas futures bilangnya buy. Kalau saya buy, berharap naik dong supaya profit. Ternyata market bukan profit, malah nyungsep. Wah, Pak Jo, ilmu lu bego. Kena SL gua. Ya, iya betul. Namanya itu market lagi kena SL. Ya, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang 100% benar terjadi. Benar gak? Makanya jangan full margin. Pak Jo, kalau 1, 2, 3, 4, 5, gue pasang satu lot aja Pak Jo. Wah, all in. Kalau di kasino itu all in Pak Jo. Wah, itu namanya gambling ya. Boleh gak gambling? Boleh. Boleh gak gambling? Boleh. Jadi bebas. Trading itu bebas. Nggak salah, nggak benar. Tapi siap gak dengan resikonya? Pak Jo, kalau gitu bagaimana caranya supaya nggak loss? Kalau nggak mau loss, jangan trading. Ya, ngomongnya gampang ya Pak Jo ya. Iya, bener. Karena ada orang takut menerima kerugian, tapi maunya profit aja gitu ya. Nggak bisa. Setiap tindakan pasti ada resikonya, begitu ya. Contoh, kita buy di sini, stop lossnya di 3. Kalau bisa di bawah sedikit dari 3. Angkanya misalnya ini contoh 2850. Maka stop loss kita pasangnya di 2847 atau 45 gitu misalnya. Ya, sampai sini jelas? Amin dapat 50 juta dari Pojo. Pojo dapat 5 juta kan dari IB. Boro-boro ya. Sebel. Nomor 2 kok nggak dihitung? Sebelum sebelum nomor 2 kok nggak dihitung? Maksudnya sebeli sebeli nomor 2 nggak dihitung. Maksudnya apa Pak Andi? Saya bingung. Contohnya gampang ya. Contohnya gampang tangga aja. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Jo, lu enak ngomong. Kalau begini gimana Pak Jo? Ah, ini Pak Jo apa nih Pak Jo nih? Ini tangga bukan? Nanti kita bahas kan? Satu, naiknya berapa? Naiknya naik. Nggak ada koreksi kan? Koreksi kecil kan? Naik terus. Tiba-tiba terjun. Nah, pada saat di harga inilah kita boleh hitung. Satu, di sini dua. Kalau kita berada di tanggal November tanggal 19 ya. Ini satu, ini dua. Boleh. Sementara kita tulis itu satu, dua. Oke ya. Turun dong. Turun. Tiga. Entry gak? Jangan. Acuh, lama sekali nunggunya. Ya betul. Tunggu konfirmasi. Satu, dua, tiga kan? Naik lagi nih. Kita maunya jebol dua. Jebol dua harus jebol dulu. Baru menjadi angka 4. Bener gak? Kalau di sini berarti belum belum dua namanya. Belum 4 namanya. Tapi ternyata harga nggak bisa jebol. Harga dua. Ya, jadi setiap kali ketemu market,
Tandain. Oh, ini berarti di sini Pak Jo. Ya. Ini namanya resisten atau atap atau kalau ibaratnya penjaga atas lah ya, roof gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas? Kecepatan nggak ngajarnya? Oke. Ya, betul, betul. Namanya ini market structure nanti ya, sampai situ. Jadi contoh ulang ya. Satu, dua, tiga, naik terus. Udah pengen empat nih. Kata si Joe kalau empat, jangan ngentri. Tunggu lima kan. Saya berharap dia naik dong. Ekspektasi maunya begini dong. Nah, baru kita buy kan. Ternyata harga nggak jadi. Di sini mentok. Turun lagi. Berarti gagal. Satu, dua, tiganya gagal. Hapus. Hapus. Hapus semua ya. Mulai lagi dari sini dong. Satu. Mulai nih dua nih. Di sini ada dua nih. Karena dia turun kan. Nih dia naik turun. Setiap kali dia turun tuh dihitung dua. Jelas ya? Setiap kali dia turun itu hitung dua. Setiap kali dia mentok, turun dua. Bawah tiga. Kalau nggak bisa jebol satu. Jadi gini konsepnya. Setiap ada gambar cat seperti ini, naik, satu. Langsung tandain satu. Jadi semua pair diliatin kalau rajin. Kayak saya zaman dulu saya belajar, semua saya pair saya liatin. Sampai 20 pair, 30 pair, 26 pair. GBP, JPY, semua saya liatin semua. Saya cari semua pola yang sama, mirip-mirip saya sebagai PR saya waktu itu. Tugas saya dari guru saya dulu. Ya, makanya pakai kacamata setelah itu. Sebelumnya nggak pakai kacamata. Kadang ngeliatin terus. Jadi satu naik, pas dia turun, nah, turun mungkin sekitar 20% lah ya. 20% dari harga total kepanjang ini, 20% kira-kira lah ya. Baru itu boleh dinamakan dua dulu. Tentatif. Sementara angka dua. Lalu kita berharap tiga kan. Selama harga tidak jebol support. Nah ini nomor satu support namanya nih ya. Support. Support. Atau batas bawah. Penjaga lantai. Selama harga nggak jebol sini. Dia masih bermain di sini-sini aja. Ini masih kedua. Jadi selama harga masih ting tong, ting tong, ting tong, ting tong, ting tong gitu ya. Belum bisa jebol atas, belum bisa jebol bawah, belum bisa jebol resisten, ya, belum bisa jebol support. Itu masih dua. Sampai sini jelas? Gampang ya? Harusnya bisa. Karena dulu waktu zaman COVID saya ajarin anak saya bisa cari uptrend mana, downtrend mana. Ya pasti bisa. Nah ini latihan aja. Kalau nggak bisa berarti nggak bakat. Kalau nggak bakat jangan trading. Mendingan WD. WD ke broker. Dari broker WD duitnya. Pak Jo, mudeng gua, mudeng. Apa mudeng? Pusing gua Pak Jo. Ya udah, kalau pusing belajar lagi ya. Kalau sampai 10 kali nggak bisa juga, baca video saya ini nggak bisa juga. Waduh Pak Jo, gua give up deh Pak Jo. Udah mendingan gua masukin deposito aja. Itu cara teraman. Ya. Tuh, kalau IB yang bener gini. Tadi ada yang bilang, Pak Jo dapat 5 juta ya. Kalau 60 juta. Enggak lah. Kalau IB tuh, IB-nya nakal. Pak Jo entry aja, semua entry ya. Wah, semakin banyak entry semakin bagus. Kalau saya enggak, jangan ngentry. Kebalikannya saya. Karena saya nggak cari duit dari IB. Cari duitnya dari trading. Jadi selama harga belum bisa jebol atas, jebol bawah, berarti dia masih menjadi satu dua. Jelas ya? Sampai dia jebol atas, tek, di sini. Barulah kita namakan dia tiga. Waduh, asik nih tiga nih ya. Tiga, satu, dua, tiga. Sorry, sorry. Kok tiga sih? Empat ya, empat. Ini tiga di bawah kan? Empat, empat, sorry. Empat. Jelas kan sampai sini ya? Pas dia jebol nomor dua, dia menjadi empat. Entry ke Pak Jo? Entry Pak Jo? Jangan. Jangan dulu, karena belum confirm. Tunggu sampai dia turun. Turun 20% kan? Masih ingat gak 20%? Nah, siap-siaplah 20% ini kita mencari area buy. Siap-siap limanya bisa di sini limanya. Harga bisa turun lagi di sini. Artinya harganya itu nggak pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau harganya tiba-tiba terjun, itu kita berharap jadi angka 5 kan?
Tapi dia turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Selama belum bisa jebol angka 3. Warna biru. Jadi selama belum bisa jebol angka 3, ini boleh kita mencari angka buy. Cari area buy. Kalau dia dijebol sini, jangan buy. Ini tak boleh buy. Ya, kalau harga jebol angka 3, jangan buy. Artinya ada perubahan tren. Harga trennya mau berubah dari naik jadi turun. Saya ulang ya. Saya ulang lagi, biar ngerti semuanya. Sama-sama belajar pelan-pelan. Konsepnya adalah bagaimana kita mencari angka 3 dan 4 dan 5. Dari bawah, 1, 2, 3. Nah, buru-buru kita kasih garis. Makanya saya udah berikan saya berikan indikator namanya ini. Custom level mode. Ini gratis. Ada saya udah berikan di color level mode. Itu di G Drive ada ya. Ini bentuknya kayak kotak-kotak sama garis-garis ini saya kasih gratis nih ya. Nggak pakai bayar. Oke, itu buru-buru kita garis di cat kita. Ya, contoh ya, contoh. Langsung praktekin. Ini, Paju. Ini satu nih. Kalau lihat dari angka sini satu. Ini satu. Ini satu. Oke, ini dua. Ini tiga. Kok cepat sekali Pak Jo? Betul, karena sudah terbiasa. Ya, latihannya dulu sampai mata pakai pakai kacamata. Jadi minus matanya. Sebelumnya nggak minus. Gara-gara mencari gini terus. Setiap time frame cari 1, 2, 3, 4, 5. Setiap time frame ganti 1, 2, 3, 4, 5. Cari terus screenshot kirim ke guru saya. Ya. Nah, kita berharap 4 terjun dong. Seperti analisa kita kan maunya terjun kan? Ya. Di STI Platinum saya berharap terjun kan? Supaya kita cuan rame-rame. Ya, kayak minggu lalu di live thread kita cuan rame-rame. Oke. Nah, ini dia 4. Limanya di berapa? Limanya daerah sini. Ya, limanya daerah sini. Kita berharap 5 di sini. Kalau level advance di atas ini pakainya Fibonacci yang di video saya di YouTube. Tarik dari sini ke sini. Tapi itu nanti ya, jangan sekarang. Belum, belum. Itu nanti. Bertahap. Karena banyak sekali yang newbie. Ya, banyak sekali yang pemula. Jadi saya nggak mau terlalu cepat. Ya. Disinilah saya berharap kita mencari buy. Pak Jo, kapan SL-nya Pak Jo? Masih ingat SL-nya berapa? Di angka 3 bawahnya. Nah, ini SL, stop loss. Di sini. Ya. SL-nya di bawah sedikit lah. Jangan mepet-mepet. Kadang-kadang market itu curang. Tiba-tiba kena SL dia terbang lagi ya. Sinilah. Wah, panjang sekali Pak Jo. Modal saya cuma $30 Pak Jo. Bagaimana nih kalau saya buy di sini berapa? Kenapa? Ini kena ini Pak, MC Pak. $30 depositnya, buy di sini, SL di sini $80. Ya sampai sini udah MC Pak. Nah, jeleknya forex itu dengan saham bedanya kalau forex duit Bapak Ibu bisa jadi nol karena sifatnya pakai leverage, hutang ke broker. Apa artinya hutang? Kita pinjam kekuatan broker daya ungkit. Modal cuma $100, tapi berasa duitnya tuh 1 miliar. Itu namanya leverage. Ya, semakin tinggi leverage, semakin besar risiko yang kita pegang. Karena ngutangnya banyak. Semakin minus floating, makin kepotong kita punya modal. Kalau saham kan enggak. Modal kita 100 juta. 100 juta kita beli saham biasa, misalnya XYZ. Tiba-tiba harga jadi 100 perak. Ya duit kita tinggal 100. Nggak jadi nol. Berharap dia balik lagi menjadi 500, menjadi 1000 lagi. Berharaplah suatu saat. Nggak tahu kapan ya. Tapi kalau di forex, di futures, di broker, Bapak Ibu deposit 100, pasang lotnya gede atau SL-nya besar, modal kecil, duitnya hilang, nggak bakal balik. Duitnya kemana? Pindah ke broker. Begitu ya. Jelas Bapak Ibu? Itu bedanya forex dengan saham. Sama kayak cryptocurrency juga sama kalau dicek ya di centralized exchange kayak Indodax, Binance, toko kripto, bla 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 gitu, duit kita nggak jadi nol.
Duit kita terakhir aja harga berapa. Kalau misalnya beli meme koin, nah udah nangis Bombay ya. Misalnya harga meme koinnya 100 tiba-tiba jadi 10 perak, ya udah sisa lah 10 perak. Ya, tapi nggak nol. Kalau di forex nol. Oke ya, jelas ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Kita sebelum kita ulang lagi, masuk lagi ke sini ya. Sebelum nomor 2 kan ada high juga. Oh, lanjut yang ini tadi. Yang ini maksudnya ya. Sebelum nomor 2 ada high. High-nya kan ditimpa di sini. Oh, high di sini maksudnya. Itu kan kalau high besar. Kita kan main high kecil. Kalau nunggu sini berarti nggak ada high. High-nya tinggi terus gitu ya. Boleh di mana aja. Pokoknya gini, intinya kalau udah dimentok di bawah, ini kan udah mentok di bawah nih. Ini kan udah mentok di bawah. Udah ending kan. Ini udah batal kan. Tadi seperti tadi saya bilang aja, pokoknya batal. Ya, karena kalau nungguin di atas ini, kalau nungguin high di sini, bisa aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Mungkin maksudnya begini kali ya. Pak Jo, satunya di sini boleh gak Pak Jo? Ya, sebentar saya ulang lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Pak Jo susah sekali ya. Satu, dua, tiganya betul. Kalau nggak terbiasa memang susah. Namanya ilmu baru ya. Satu, dua, tiga ini berapa? Tiga kan? Ini mungkin pas-pasan lebih dikit lah. Lebih sedikit. Boleh lah ini dianggap empat lah. Boleh lah dianggap empat ini. Karena lebih sedikit aja. Oke. Tapi kan ininya udah berubah Pak. Tiga di sini udah gagal. Makanya kalau udah gagal, kita tidak boleh bilang ini satu, dua, tiga. Berarti apa yang terjadi sebelum ini kan udah gagal nih, kena nih. Satu, dua, tiga, empat. Maunya kan lima dong. Terbang kan? Oke. Satu, dua, tiga, empat. Terjun, jebol, gagal. Hancurin ini semuanya, lupakan. Mulai dari titik ini lagi. Maksudnya begitu. Ya, ya TMG report. Nanti ya, terakhir. Saya catat dulu, takut lupa. TMG report. Ya, untuk melihat tren di TFH4 bagaimana entry-nya, apakah TF bawahnya, oh itu nanti ya, itu nanti tuh level advance. Diingetin aja Pak ya, tolong diingetin lagi. Entry berarti beda. Jangan entry dulu di luar time frame yang kita analisa dulu. Ya nanti kita belajar itu. Setiap kelima market tidak jebol support sudah pasti market bullish. Ya, tapi sekali lagi ya, tidak ada yang pasti. Ih, Pak Jo, kalau tidak ada yang pasti kenapa kita trading? Begitu kan? Ya itulah seninya trading. Ya, contoh ya, selama kan ada pertanyaan nih, ada dari Pak Mardedi. Setiap kelima, selama market tidak jebol support, sudah pasti market bullish. Begitu kan? Ya itu pertanyaannya Pak ya. Contoh ini ya, satu. Kayak tadi nih, ini jebol nih. Ini kan satu. Saya zoom ya. Ini kan satu, dua, tiga dong. Ini sempurna nih. Wih, udah seneng nih. Gue mau entry nih. Ya, gue mau dapet cuan nih 50 juta. Nggak taunya kena scam ya. Kena PHP dari si Gold. Ini empat dong. Asumsi empat deh, karena sudah melebihi sedikit dari garis ini. Tuh, lebih dikit lah. Oke, dianggap empat lah. Sorry. Ya, berarti kalau gitu, kita cari lima dong. Wih, asik nih ya. Siap-siap kita pasang buy nih. Ini pokoknya SL-nya di sini nih. Pokoknya kata Pak Jo kan di sini SL-nya kan. Turunin sedikit. Kata Pak Jo, ya betul. SL turun sedikit. Sini, cari buy. Siap-siap. Gue buy deh. Udah gue buy. Oke, pertanyaannya kan setiap kelima. Berarti ini lima dong. Tapi kan ini belum lima. Boleh lah yang lima lah ya. Asumsi lima lah ya. Lima. Buy. Turun lagi. Buy. Turun lagi. Buy. Turun lagi. Buy. Turun lagi. Boleh buy nggak? Udah kena SL. Kalau pakai SL. Tapi kalau nggak pakai SL apa? Waduh, ini 100 juta. Bukan 50 juta lagi. Karena buy-nya berkali-kali. Ya, ilmu gratis dari si Joe bisa dapat 100 juta. Dalam waktu tiga bulan. Desember, Januari, Februari sampai sekarang nih. Nggak turun-turun nih. Si Gold nih ya. Asik nih si Gold. Maka saya bilang Gold itu sangat bisa bikin kita kaya. Dan bisa bikin sangat kita miskin. Jadi antara dua tuh pedang bermata dua.
Bisa kaya, bisa miskin. Jelas ya Bapak Ibu ya? Itulah seninya trading. Jadi kalau berani ambil risiko, berani risikonya, berarti besar kemungkinan dapat profitnya. Tapi kalau enggak berani ambil risiko, kecil kemungkinannya profitnya gede. Mentalnya mental cemen. Aduh, profit sedikit gua close. Floating banyak gua tahan. Nah, itulah trader-trader begitu kebanyakan. Jelas apa ya? Jadi artinya pada saat dia angka 5 muncul, confirm bullish gak? Selama nggak jebol 3. Pak, ini 3 udah dijebol, Pak. Nggak tahu dia terbang lagi, Pak. Ya, itulah jeleknya market. Kalau lagi jelek begini. Tapi kalau udah bagus, Pak, wah ini Bapak entry berkali-kali nih. Ya, contoh ya, saya contohin nih. Ini tadi yang saya bilang bisa bikin kita dapat 50 juta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. Setiap 5 buy, 7 buy, 9 buy, 11 buy, 13 buy. Ini 14, 15. 15 buy. Berapa kali tuh? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali profitnya itu sampai kembung perutnya. Akhirnya muntah-muntah gitu. Kalau 0,01 aja, saya udah bilang kan, bisa dapat $400 sampai $800 di YouTube saya. Ini kejadian kebanyakan setahun sekali. Kok bisa Pak Jo? Karena si pacar saya yang pertama namanya Gold. Si Sao. Sao itu selama 10 tahun, kebanyakan akhir tahun sampai Februari naik harga emas. Katanya ada yang apa sih ya ada yang Chinese New Year, ada yang akhir tahun beli emas lah segala macem gitu. Ada juga bilang ada yang ada gosip katanya gara-gara karena bukan ini sorry bukan ras ya. Gara-gara orang India banyak yang merit gitu. Jadi beli emas gitu. Ini dicocok logi gitu ya. Saya dengar-dengar lucu aja gitu ya orang-orang. Udah nggak ngerti. Padahal bukan begitu. Karena memang kebutuhannya memang dia harus naik gitu aja. Tapi pernah sekali atau dua kali goldnya nggak terbang dalam 10 tahun. Itulah namanya ketidakpastian dalam dunia trading. Waktu dulu saya awal-awal belajar 2015, 2014 belajar gold maksudnya ya. Kan sebelumnya saya belajar GBP USD. Dulu sama teman-teman saya itu sudah kompakan. Pokoknya siapin duit $1.000 setiap Desember tengah kita ngebuy gold. Mau di atas kek, mau di bawah kek, lu buy aja pokoknya. Itu tahun 2000 sebelum COVID, 2017, 2018, 2019, 2020. Kita 5 tahun tuh begitu terus. Buy terus, sudah lu hold aja. Tahan sampai bulan Februari lu baru buka komputer lu. Bener cuannya gila lu bear. Coba di backtest ya. Coba Bapak ke belakang aja coba cari. Gak usah lihat 1, 2, 3, 4. Ya, itu tapi modalnya kecil aja. Modal 1.000, pasangnya 0,01 sampai 0,02 itu nggak mungkin MC. Jangan averaging. Udah gitu aja. Nggak usah beli ilmu kelas, workshop, nggak usah pakai Pro Index. Pokoknya ngebay aja. Gitu ya. Tapi setahun sekali. Wah kalau gitu gue makannya setahun sekali dong Pak Jo. Ya iya kalau mau nunggu gitu setahun sekali ya. Itu pengalaman saya ya. Boleh dites, bener gak? Gitu. Sempet nggak terjadi. Ada Januari, Februari dia nggak naik. Cuma sekali doang dalam 10 tahun. Atau 2 kali gitu. Silakan Pak, mau bertanya di kolom chat. Tapi yang keempat itu belum tentu mentoknya. Iya, betul. Pokoknya gampang gini aja deh ya. Kita nggak usah pusing kapan dia mentok, kapan gak mentok. Pokoknya gini aja ya. Gini aja ya. Bapak Ibu carilah yang paling bawah. Cat paling bawah, mentok di bawah dong. Artinya bukan nggak ada mentok lah. Artinya dia tiba-tiba mantul terbang gitu. Ini mentok dong. Ya. Nah, pada saat dia udah naik, satu, dua, langsung tandain dia naik lagi, geser duanya. Dia naik lagi, geser duanya. Gitu aja. Dia turun,
3, turun lagi, 3, turun lagi, 3. Kita geser tiganya. Turun lagi, 3. Jangan sampai jebol satu aja. Nah, selama nggak jebol satu, 3 masih valid. Lalu terbang dong. Buru-buru garis. 2 di sini. Begitu. Setiap orang bisa nih. Asal rajin. Makanya saya bilang, kalau rajin, bisa. Kalau nggak rajin, ya ikut signal. Gitu aja deh. Kalau sibuk, ikut signal. Ini biasanya untuk trader belajar supaya bisa mengerti, nggak salah arah. Tapi ini cepet kok. Di kelas SSE, di kelas Sniper Shadow Entry, itu harus 3 detik. Harus detect. Kalau nggak bisa deteksi, belajar lagi. 10 menit, nggak ngerti, udah belajar lagi. Contoh ya, terus, jebol dia. Di sini aja sudah boleh dibilang menjadi 4. Ya. Dia terbang lagi ke atas. Terbang lagi ke atas. 4-nya digeser. Terbang lagi ke atas. 4-nya digeser. Terbang lagi ke atas. 4-nya digeser. Ini udah mirip-mirip kayak Pro Index. Bintangnya geser terus. Ya, Bapak Ibu yang punya Pro Index, indikator Pro Index mirip kayak gini. Itu sama kayak gini. Jadi kita cuan gitu loh. Karena kita udah tahu polanya ya. Nah, pas dia turun, nah ini mentok namanya Pak. Kalau dia mentok 20% lah. Dari panjang ini, dia turun 20%, itu sudah boleh dibilang 4. Nomor 4. Pak Jo, kalau gitu boleh beli gak di 5? Boleh. Boleh beli gak turun lagi di sini? 5. 5 bergeser kan? Nah ini muncul bintang nih. Atau kotak nih Pro Index. Buy. Turun lagi. Bergeser. Buy. Turun lagi. Buy. Gitu ya. Selama nggak jebol angka 3. 3 kali buy ya. Oh sorry 4 kali ya. Buy 1. Buy 2. Buy 3. Buy 4. Waduh Pak Jo. Enak dong Pak Jo. Nah kalau dia sudah jebol 4. Terbang kan? 4-nya kita garis lagi kan? Nah, kalau jebol 4, 95% uptrend bullish. Uptrend bullish 95%. Nggak boleh bilang 100%. Masih ingat, ini ajaran yang menyesatkan. Kalau dia bilang, Pak, trading sama saya, indikator saya bisa menjamin Bapak 100% profit terus. Itu namanya menipu. Ya, tidak boleh bilang 100%. Karena tidak ada yang pasti. Nah, kalau udah mentok di angka 4, lebih dari 4, itu 6 kan? Udah, ini tinggal cuan. Jadi cara saya 4 kali buy, ini kan buy 1, buy 2, buy 3, buy 4, sudah mentok 4-nya ditembus, buy yang paling atas saya close. Profit, cuan. Buy 2, buy 3, buy 4, saya tahan. Supaya dapetin maksimal profit nanti kalau dia terbang lagi sedikit, geser dong 6-nya kan. Buy yang kedua saya close profit. Jadi ini buy yang pertama close-nya di sini, buy yang kedua saya close-nya di sini, buy yang ketiga close-nya di sini. Gimana buy yang keempat? Pasang SL BEP. Apa artinya SL BEP? Contoh, harga di sini saya belinya di harga 2.800 gold XAUSD. SLBP artinya karena buy, maka saya naikin sedikit. SL-nya 2801. Contoh ya. Nih contoh saya praktekin langsung. Ini account asli. Ini account XM. Modalnya 7.000. Oke ya. Saya pindah di ini. Coba ya. Ini saya ngebuy sekali. Buy 0,01. Oke. Klik buy 0,01. Oke ya. Kalau rugi Bapak tanggung ya. Rame-rame patungan ya. Bayarin saya ya. Udah minus tuh ya. Minus 3 dolar. 1 dolar. Oke. Nah kalau dia naik. Plus kan? Jadi plus kan? Nah, SL-nya ini kita ganti di sini. Kita double klik nih kalau nggak ngerti MetaTrader, nanti cari video YouTube tutorial dari YouTuber siapa aja. Cari cara penggunaan MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Ini di double klik aja nih.
Di SL kan, ini ada SL ya. Klik-klik, pasang SL-nya. Kalau udah profit ya, kalau sekarang jangan dulu, masih rugi. Ya, pasang misalnya. Misalnya sekarang harganya kan harga beli saya berapa harga beli saya? 2989. Berarti ntar kalau dia naik ke 3000, berarti saya ganti SL saya 2990. Di sini ketiknya stop loss-nya nih. Ini namanya stop loss. SLBP. Nah, ini the profit nih $1 buat beli cincau. Ya, 15 ribu. $1 berarti 15 ribu ya. Iya loh. Ya kan lumayan ya 15 ribu buat uang ya. Oke ya. Sampai sini ada tanya. Jelas? Nah, artik itu. Jadi 4 kali buy, Pak Jo. Enak sekali ya 4 kali buy, Pak Jo. Modal saya $30. Boleh gak, Pak Jo? Jangan. Modal $30, $50, $100, jangan 4 kali buy. Itu namanya buang-buang duit ke broker. Mending duit kasih saya aja. Kita kumpulin. Kita kumpulin buat ini charity. Ya, saya mau sumbangan ke anak autis. Ya, ada STI charity itu. Saya belum jalanin tuh ya. Masih kurang duitnya, masih ada tinggal berapa? Cuma 15 juta. Target saya 50 juta kita baru kasih ke charity. Ya, jangan ya. $30, jangan trading averaging itu namanya Anda ngebut naik motor di tanjakan yang curam tanpa pakai rem. Siap-siap profit atau loss gitu aja. Ya. Oh Pak Jo, gue udah biasa kok Pak Jo, modal $30, gue profit $100. Ya, Anda sakti. Ya, Anda lagi hoki. Ya. Ya, next ya. Sejauh mana satu, dua, ketiga, keempat? Tidak ada yang jauh, tidak ada yang pasti. Jadi tidak ada patokannya seberapa jauh. Kalau pakai Elliott Wave, nah ini apalagi tuh Pak Jo? Siapa lagi tuh si Elliott Wave? Nama orang. Nah, Elliott Wave ini mirip 1, 2, 3, 4, 5 kayak tadi. Tapi dia ada urutannya. Ini lebih complicated. Ya, jangan dulu deh. Baru beginner jangan begini. Beginner yang tadi aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 profit. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 profit. 5 entry. Kalau Elliott Wave itu ada urutannya. Panjang-panjangnya diukur. Ya, panjangnya berapa berapa kali daripada berapa. Dan itu complicated lah. Saya skip dulu. Itu nanti aja. Lanjut. Saya sudah open 2970. Kira-kira aman nggak? Wih, udah cuan lah. 2970 mah bisa ke 3000. Ya, wah minus. Minus cincau nih ya $1 ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke ya, itu analisa nanti aja ya Pak. Kita belajar, bukan angkat analisa. Kalau buy di support 3, apakah bisa juga Pak Jo selama tidak jebol support? Tidak boleh. Tidak boleh melanggar aturan. Tidak boleh melanggar aturan. Kalau mau disiplin, disiplin. Ini satu, ini dua. Mau buy di sini ya? Jangan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum confirm uptrend. Ini namanya mendahului market. Istilah orang-orang trader itu, Anda mendahului market, ya. Anda mendahului jalan Tuhan. Ya, jangan ya, nggak boleh. 3 itu hanya sebagai konfirmasi jebol 4 aja. Udah jebol 2 menjadi 4 kan? Nah, 4 ini dia turun sini boleh buy, turun lagi buy, turun lagi buy, turun lagi buy, 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 goodbye. Ya, namanya resiko trading kan. Buy-nya kebanyakan sih. Buy 1, buy 2, buy 3, buy 4 sampai buy 10. Modal $100. Udah pasti ini nyumbang ke broker. Brokernya makin kaya deh. Ya, kitanya yang bego. Ya, terlalu nafsu. Kan kata Pak Jo 5 buy dong. Iya betul, boleh buy. Tapi buy-nya berkali-kali Anda modalnya sedikit. Itu namanya iseng gitu ya. Ya, buy sekali aja. Buy sekali di sini. Pak Jo, kalau dia turun lagi gimana Pak Jo? Gue pengen buy, tangan gua, jari gua gatal Pak Jo, pengen buy nih Pak Jo. Nah, saran saya kalau Bapak punya modal $30 sampai $100, sudah ngebuy satu di sini, pengen buy lagi di sini nggak bisa dong. Kan nggak boleh kan aturannya kan. Bapak buru-buru lah buka akun demo. Buka akun demo, itu buy di sana. Ya, itu kan gatal tangan kan. Jadi melampiaskan nafsu Bapak itu di akun demo gitu loh.
Ya, jangan di account real. Supaya apa? Supaya account realnya nggak MC. Account demonya tuh $10.000 tuh ya. Duit bayangan tuh ya. Kan terpuaskan ya. Saya udah menyalurkan nih, saya punya gatel tangan saya udah digaruk nih, saya dengar klik 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 gitu ya. Udah seneng. Wih Pak Jo, di demo gue cuan $5.000. Di sini cuannya cuma $5 Pak Jo. Gimana Pak Jo? Ya kumpulin duit lah supaya mendapatkan duit $10.000. Waduh, ngomong sih gampang lu Jo. Gua supir angkot, supir Gojek nih Jo. Gimana cara dapetin $10.000 Jo? Boro-boro Jo. Ya jangan kalau gitu, jangan trading. Kecil-kecilnya tradingnya. Nggak boleh averaging. Kan target kita mau profit ya, bukan buat store duit, jangan. Jelas ya? Kalau menggunakan leverage 1:1, untung ruginya apa? Waduh, 1:1 itu modal mesti gede, Pak. Itu ada itu. Itu di broker. Bapak kalau 1:1 mah nggak usah melalui broker. Bapak langsung trading di marketplace. Ya, di market langsung. Kan 1:1, nggak pakai ngutang. Modal mesti 20 M. Modal 100 M itu. Modal 1.000 nggak bisa, Pak. Ada broker yang siap menyiapkan 1:1 loh. Itu jangan deh, bahaya. Ya, kita nggak bahas leverage siapa ya. Jangan dulu deh, bahaya. Kalau sudah naik, SL dinaikin ya? Oh, boleh. Boleh, boleh. Kalau sudah profit, SL dinaikin boleh. Bebas. Apakah hanya berlaku di H4, Pak Jo? Tidak, Pak. Bisa di semua time frame, Pak. Bahkan di M1 pun bisa. Tuh, M1 apa nih? M1 tangga nih ya. M1 tangga nih. Nih, M1 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, aduh. Scalper boleh nih ya. Begini ya. Coba ya. Scalper begini boleh. Nih, 1, 2, 3, 4 udah terbentuk. 1, 2, 3, 4, 5. Bye. M1 loh. 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Berapa pipsnya? Kita hitung dari sini ke sini. $143. 143 pips. Berarti $14. Ya, lumayan lah buat beli McD. Ya, beli burger atau KFC. Buat buka puasa. Ya. Kalau profit, kalau nggak profit, puasanya nambah. Ya, extend sampai besok pagi. Karena duitnya udah habis. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Karena saya udah ngantuk. Pak Jo, itu sama dengan ada dua HH, dua HL. Betul sekali. Ini berarti Bapak sudah pernah, atau Bu Nurliani kali ya. Berarti Ibu sudah pernah belajar nih ya. Apa namanya HH? Namanya HL. Waduh, istilah si Jo aneh juga nih ya. Oke lah, sudah mulai masuk pertanyaan yang lumayan tinggi. Ini kan satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam. Kalau orang trader bilangnya ini low, high, higher low. Artinya higher yang lebih low ya, higher yang lebih rendah. Ini higher high, higher yang lebih tinggi maksudnya gitu. Ini higher low, ini higher high. Gitu. Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh, Bu. Benar. Ibu suatu saat bisa menjadi guru. Canda ya, Bu. Apakah ini berlaku untuk SAU atau Bitcoin? Semuanya, Pak. Semua pair, semua saham, semua indeks, semua kripto, semua apapun juga yang tak bentuknya grafik, chart bisa dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penasaran? Yuk kita lihat di pair lain. Trading view ya, saya pakai trading view. Kita buka BBCA, saham BBCA, BBCA. Saham nih ya, saham. Saham lokal. Kita D1 aja deh. Nah, ini dia nih. Ini lagi turun nih BBCA nih ya. 1, 2, 3, 4. Empatnya sini deh, empatnya sini. Empatnya rendah ya. 4, 5, sell. Kalau bisa sell, tapi saya nggak boleh kan. Kalau di lokal ya. Kalau saham lokal nggak boleh sell ya, kecuali saham luar ya, boleh 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 short ya. Tapi ini 1, 2, 3, 4, 5, boom. Sekarang gimana Pak Jo kalau kita mau nge-buy? Nah, jangan buy dulu, tunggu sampai bentuknya begini nih ya. BBCA, saham BBCA. Ini kan satu nih, ini satu. Ini boleh kita bilang dua nih sekarang. Ini tiga. Selama dia nggak jebol satu, boleh dibilang tiga. Nah, kalau dia jebol dua, berarti BBCA udah mulai menunjukkan dia mau uptrend.
mau naik lagi harganya. 4 kan? Turun 5 buy atau long. Udah biarin aja udah. Set and forget, lupakan saja. Ya. Nanti kalau udah profit, bilang saya, Pak Jo, profit Pak Jo. Ya udah transfer ke saya ya profitnya ya. Sebagian, nggak bercanda ya. Ya, kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5 dia pasti jebol 4. Nah, jadi harga BBCA mungkin dari 9.000 bisa menjadi 10.000. Misalnya begitu, kalau confirm jebol 2, jebol 4. Sekarang belum boleh. Pak, kalau gitu gue bayar dong Pak, aja kata lu Pak. Jangan. Kayak tadi kan, 3 nggak boleh buy. Kan sekarang 3 nih. Ini kan 1 nih. Sebentar saya ulang ya. Zoom. Ini kan 1. Ini 2. 3 kenapa nggak boleh buy? Karena ada resikonya dia jebol. Ya kan, dia jebol. Jebol support. Jadi nggak boleh 3 di sini nggak boleh buy dulu. Tunggu sampai jebol 2. Jebol 2 menjadi 4 dong. Nah, siap-siap lah tuh. Deposit tuh ke sekuritas. Turun, jebol, duanya dijebol lagi bawah, boleh buy di sini, 5 buy. Ya, hold sampai 10.000. Cuan 1.000 perak per saham. Jelas ya? Itu. Bisa di mana aja, Bitcoin nggak bisa. Ini saya yang paling gampang saham dulu. Ya, Bitcoin itu sama. Cari aja konsep 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ilmu Pak gratis tapi sakti ya, bisa semua pair ya. Iya, betul. Ini sekali bisa begini selamanya Pak, kayak orang naik sepeda. Nggak bakal bisa lupa. Walaupun udah lama nggak naik sepeda. Kalau buy berkali-kali dan jebol pasti kena SL. Kalau buy berkali-kali dan jebol pasti kena SL. Betul, iya betul. 1, 2, 3, 4, 5 ini bagusnya. Bagusnya, tapi di mana Pak? Maksudnya apa nih Pak Cipto? TF-nya bisa beda-beda. Betul. Apakah berlaku menentukan sell di resisten saat bearish? Betul, tadi saya sudah tunjukkan ya. Pak Mardedi boleh sell. Kalau misalnya dia downtrend. Kalau downtrend, confirmnya di mana confirmnya? Confirmnya adalah di 1, 2, 3, 4 di atas. Salah ini ya. Harga lagi terbang. Contoh gini, harga terbang. Nah, begini. Dia begini, 1, 2, 3. Nggak bisa jebol 1. Tiganya ini nggak bisa jebol 1. Berarti dia turun. Jebol 2, confirm. Bisa menjadi angka 4. Nah, siap-siap cari sell. Di sinikah? Boleh. Di sinikah? Boleh. Di sinikah? Boleh. Di sinikah? Boleh. Tapi jangan melewati angka 3. Kalau angka 3 dia menjadi continuation terbang lagi. Ini tipuan namanya market manipulasi. Ya. Jadi ini gampang sekali ya. Ini sell, 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 sell. 4 kali sell. Dia terjun 50 juta. Kalau 0,1 ya modal mesti gede dulu. Maka saya bilang modal gede, profitnya gede. Lebih akurat. TF berapa Pak? Tidak ada yang akurat. Semua sama. Tergantung tradingnya. Kalau M1 scalping, M5 scalping atau intraday namanya. Kalau M15 namanya semi swing. Sorry, intraday. M15 masih intraday, sorry. M30 sudah mulai masuk ke semi swing. H1 semi swing. H4 swing. Apa tuh Pak artinya, Pak? Artinya kalau intraday entry hari ini mungkin profitnya atau close-nya atau loss-nya di hari yang sama. Atau besok maksimal, 2 hari, 3 hari mentok. Tapi kalau H1 bisa seminggu, 3 minggu, sebulan. Kalau H4 bisa berbulan-bulan. Kenapa? Karena setiap 4 jam ganti. Baru ganti 4 jam. Coba sehari berapa kali 4 jam? 24 bagi 4 8 kan? Cuma 8 candle sehari. Jadi kalau misalnya 30 candle berarti berapa nih contoh nih gold ya? Gold dari sini ke sini nggak pernah turun. Dari tanggal 28 Februari nggak pernah turun-turun. Turunnya sedikit naik lagi. Ya, 28 Februari sampai sekarang berarti eh, hampir sebulan loh. Ya, hampir sebulan. Ya, 3 minggu ini. Coba 3 minggu Pak. Kita punya floating di bawah ini. Kenapa kita jaga floating sell di sini nggak boleh? Makanya di GFA bilang nggak boleh sell sekarang ini. Begitu. Gara-gara ini. Jelas ya Pak?
Oke, betul. Kalau belinya di 579, betul. Ya, 579 ganjil beli atau entry lah. Gold Kompas bisa di-share. Oke, sebentar ya Pak, ingetin nih Pak. Gold Kompas. Coba bahas versi Setway. Ya, betul, bagus. Mudah identifikasi sebentar ya Setway. Oke, belum sampai Setway. Lebih mudah identifikasi support pakai candle atau line. Oh, ini bagus nih pertanyaannya Pak Mardedi. Kalau untuk menentukan 1, 2, 3, 4, 5, jangan pakai line. Gunakanlah pakai candlestick. Ya Pak Mardedi. Wah, apalagi itu Pak Jo. Nah, ini Bapak ini ada pengalaman mungkin ya. Tapi mungkin teman-teman yang masih belum mengerti, masih newbie, udah abaikan dulu tentang line sama candlestick. Cukup satu ini aja ya. Pokoknya kalau dia jebol atas, berarti dia sudah uptrend atau downtrend. Nih ya, contoh ya, kita ulang lagi. Cari lagi yang terbaru. Ganti ya, ganti bosen. EU. Nah, EU ya. Ini saya random ya. Saya random EU nih. EU. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nggak ada. Ya, sini. Ini ya. Saya screenshot. Ini EU sepertinya bagus untuk kita buy. Cari buy nih. Kemungkinan besar dapat nih ya. Ini ya, contoh ya. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Nah, ya. Area sinilah kita menjadi area buy. Tapi EU, Euro USD, ini per keong. Artinya sehari cuma 80 pips atau 100 pips. Beda sama gold, 3 kali lipatnya atau 4 kali lipat. Jadi sehari mungkin cuma geraknya 80 pips atau $8, $10 gitu loh. Kalau udah terjun sini, kita buy, mungkin nunggunya bisa 3 bulan atau 2 bulan. Kalau H4 ya, H4 tuh. Oke ya, jelas ya? Ya, udah beres semua ya. Sekarang terakhir untuk setway. Apa itu setway? Ini jelas ya 1, 2, 3, 4, 5. Setway apa setway? 1, 2, dia nggak bisa jebol 1, dia nggak bisa jebol 2. Begitu ya. Nah, kalau begini artinya dia tidak ada angka tiganya dulu sementara. Karena belum jelas. Begitu ya. Ini namanya setway, artinya ranging. Tapi syarat menurut buku Dow Theory, kita minimal harus punya 2 atas, 2 bawah. Ya, ini begini, dia mentok di sini. Ini kan 1, ini 2. Sorry ya, ini 1, ini satu, ini berarti resisten 1. Udah dapat ya. Ini support 1. Oke, dia terbang, resisten 2. Nggak bisa jebol, turun lagi, S3, S2, support kedua. Nah, ini namanya sideways. Nah, kalau udah begini, kemungkinan besar market confirm sideways, siap-siap jebol atas, jebol bawah. Ya, begini jebol, begini terbang. Jelas ya? Kalau gitu ngapain? Mungkin buy-nya di sini, sell di sini. Begitu. Cukup jelas? Nah, itulah uptrend, downtrend, sideways. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, cukup jelas ya? Oke, selanjutnya eh tentang TMG. Oke, TMG ada pertanyaan TMG. Yang setiap pagi saya berikan atau admin berikan. Ya, TMG ini adalah harga di mana merupakan batasan antara support resistance. Saya close. Ya, ini kan setiap pagi di STI umum dikasih R1, R2, R3 dan seterusnya daily. Tapi kalau di STI Platinum sampai lengkap weekly, Maret, monthly, quarter sampai sekarang udah quarter
Sekarang bulan Maret ya. Oh masih bisa kuartal satu. Nanti bulan April menjadi kuartal 2. Nah ini berubah lagi nih. Semester gak masih sama ya karena semester kan sampai Juni ya. Jadi kita bisa menentukan atasnya, roofnya. Ya tadi masih ingat gak? Atas ini nih. Resistant support. Sampai ke tahun. Ya ini sangat sakti ya. Sangat sakti. Gratis tapi sakti juga ini. Oh ini hilang ya. PMG saya di mana ini? Hilang ya takutnya ya. Saya waktu itu sempat buat di sini sampai di pep apa di nah ini dia nih dia. Ini nggak lengkap tapi. Waktu itu saya tulis di sini. Nah di mana ya? Ah ini dia nih ya. Nah ini dia nih ya. Tuh benar tuh. Ya panah saya ke situ ya. Nih contoh ya. Ini saya melihat kenapa ini sakti. Coba Bapak Ibu perhatikan deh. Wah di rumah saya ada badai ini ya. Anginnya kencang sekali. Oke. Nah coba Bapak Ibu perhatikan ya. Ini eh, semester 2 semester 1 R2. Semester 1 R2 3008 ya. Masih ingat gak nih? Nih saya zoom ya. Ini dia nih. 3008. R2 semester 1 3008 dan dia sentuh hampir hampir nih sentuh nih dia dikit lagi. Ini saya berikan sejak tahun lalu nih. Dulu berbayar nih. 60.000 atau 90.000 saya lupa di YouTube. Teman-teman yang tahu STI dari tahun lalu. Ini tahun awal-awal tahun lalu saya udah kasih ini ilmu-ilmu ini saya kasih nih. Ya, saya kasih waktu itu berbayar 60.000 sebulan atau 90.000 sebulan, saya lupa. Jadi saya stop. Saya stop, saya kasih gratis aja udah, berbuat amal. Ya, ini sakti, kenapa? Karena dia sampai ke semester satu ya semester satu R2 3008, semester satu R3 3200. Nah, ini mirip sama GCI, Gold Kompas, tapi Gold Kompas lebih sakti daripada ini. Jadi ini cuman RR-an, tapi kalau si Kompas itu bisa sampai stopnya di mana? Ya, jelas ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang menerima setiap pagi ini di GFA ataupun di Platinum grup Platinum STI Roadmap, ini bukan sembarang angka dan ini bukan signal. Kalau signal itu ada SL-nya, TP-nya ya. Kalau STI Platinum saya kasih SLTP. Tapi ini hanya sekedar batasan-batasan saja, tapi saya sudah kasih bocoran-bocoran sedikit. Oh, 17 Januari dia down harusnya. Week 3-nya minggu ini naik. Maret sideways gitu misalnya. Quarter down, semester satu up. Sideways, yearly up. Ya. Ini antara bocoran-bocoran kira-kira harga akan ke situ. Tapi ini nggak sekali lagi nggak 100% pasti terjadi. Ya, 90% dapat lah ya. Makanya kita ini hanya digunakan sebagai patokan saja, bukan signal. Tapi saya sudah kasih ini, Bapak Ibu kalau ikut ini pasti cuannya luber. Cuannya profit. Ini saya kasih sejak Januari ya atau sejak kapan tahun lalu Desember atau kapan saya lupa pokoknya saya kasih terus deh nih. Untuk teman-teman yang semi swing jangan pernah OP sell. Bagi yang melihat dan percaya sama ini pasti Bapak Ibu profitnya kayak Bapak yang saya pernah bilang itu. Ya, profitnya gila, hebat. Ya, cari demand zone. Kalau nggak ngerti demand zone gimana Pak Jo? Ya udah boleh pakai cara apapun juga ya Bapak bisa ilmunya begitu. Ya, ini untuk cari demand apa cari buy terus artinya. Kalau nggak ngerti demand, SND nggak ngerti, ya udah jangan pakai SND. Pokoknya cari buy ya setiap support atau di angka koreksi. Masih ingat gak ini? Impulsive correction, impulsive correction, impulsive correction, impulsive correction. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saya punya keterangan ini sejak Januari, tanpa dikasih signal pun trading sendiri pasti cuan. Oh, Pak Jo bilang jangan sell ya. Dia terbang sini, gue nggak boleh sell. Dia turun, gue buy. Dia terbang, gue nggak boleh sell. Dia turun, gue buy. Dia terbang, gue nggak boleh sell. Dia turun, gue buy.
Oh, dia terbang, gua nggak boleh sell. Dia turun, gua buy. Buy, 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 buy. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali buy. Profitnya di gold bisa diperhatikan berapa? Dari Januari loh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, boleh juga lah. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. 10 kali buy, Pak. Ini udah kebeli Pro Index. 0,01 aja. 300. 300. Udah 600. 200. Udah $800. 0,01. Udah 200. $1.000. Wah, di sini gue udah beli si Joe punya indeks. Makin luber lagi di sini. Kayak Bapak yang senior itu ya. Profitnya 100% dalam waktu 2 hari. Sakti kan? Coba Bapak. Dapat gak ilmu ini dari ilmu berbayar ikut kelas lain? Ya. Oke, itu TMG. Maka saya bilang TMG itu jangan dianggap, ah ini Pak Jo iseng banget nih ya. Cuman buat ngebedain antara STI sama STI Platinum cuma kasih gini doang. Wow, ini lebih sakti nih daripada STI Platinum, STI yang biasa. STI biasa kan saya kasih yang dasar hari doang kan. Harian. Tapi kalau STI Platinum itu udah luar biasa ini yang luber-luber nih. Kecuali nanti tiba-tiba saya muncul gini, never OP buy. Nah, itu siap-siap tuh jangan buy tuh. Unfind supply zone for sell. Nah, kalau udah begini, artinya apa? Gold downtrend. Kalau gold downtrend, berarti Bapak jangan sampai cari buy, itu cari mati lagi. Ya, MC pasti. Ajo, serem banget ya gold ya? Enggak serem. Kalau kita tahu, ya kalau dia udah begini, gold, ini naik-naik. Nah, begini, kan satu, dua, tiga, empat. Nah, udah. Kalau bisa jangan buy, cari sell. Cari sell. Tujuh, cari sell. Sembilan, cari sell. 11, cari sell. Nah, udah apa di bawah, pakai gold kompas, udah cari buy. Ngerti gak? Jangan kebablasan sell lagi nih. Gold itu begitu. Nipu dia. Kasih kita keenakan terus ngesel ngesel ngesel, tiba-tiba pas kita sell, nangis kita sell di bawah. Terbang itu 3.000 pips. Nggak balik-balik ke harga sini. Itu yang kejadian waktu perang Gaza. Perang perang Gaza atau perang Ukraina itu begitu. Saya nggak kejebak waktu itu di perang perang Ukraina saya kejebak, tapi perang Gaza saya nggak kejebak karena saya udah punya GFA. Nah, kalau GFA itu nggak boleh sell di sini. Kita mesti cari buy. Nah, itulah bagusnya GFA. Kalau Pro Index ngapain? Nah, Pro Index hati-hati. Jangan sampai keadakan buy-buy. Jangan sampai keadakan buy-buy. Tiba-tiba MC nih, hati-hati nih. Ya, itulah makanya gunanya si suami istri antara Pro Index sama GFA itu begitu kawinan. Ya, di video saya lihat lagi ya video tentang Pro Index. Ya, itu tentang TMG. Dan itu terbukti ya, hampir mendekati itu dia tuh. Jadi ada batasan-batasannya. Waktu itu saya berharap dia terjun dulu nih ke pivot nih. Nggak dikasih kesempatan ini. Saya pikir dia terjun dulu. Ya dikasih dulu terjun, sampai sini terjun, terbang deh. Nah kita ngebuy di sini puas nih. 3.000 pips, 4.000 pips dapat nih. Wah, $500 nih. 0,01 aja $500 loh. Tapi sayang market nggak secantik apa yang kita bayangkan. Nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Begitu. Tapi kalau secara time frame kecil dapat ini, nah ini dia. Sampai saya bikin ada quarter satu tuh, ada monthly. Ini saya belum update yang Maret. Ini gratis ya, TradingView gratis. Nah, yearly-nya udah jebol R1. Dia menuju ke R2 nih, hati-hati. Ke 3.200. Kalau menurut TMG. Tapi kita coba bandingkan dengan si Gold Kompas. Ini contoh ya. Kalau menurut TMG, R2 yearly 3223. 3.200. Itu dia secara R2. R1 udah jebol ya. Udah forget it lah. R1 udah nggak mungkin dia kesini lagi. Karena udah jebol ini berarti harga gold nggak mungkin mungkin susah ke 2.800 nih menurut saya gitu ya. Karena dia udah jebol ini. Itu ilmu SSE.
Saya nggak bisa ajarin sekarang. Ya, itu beda beda teknik, itu banyak banget ilmunya. Jadi kemungkinan besar dia akan naik ke 3 ribuan lebih. Nah, target dia itu 3.200. Kalau secara tahunan, apakah dia mau kejar sebelum Juni atau setelah Juni? Kan S1 semester 1 Juni ya. Nah, itulah gunanya TMG, makanya timing momentum gold. Jadi menentukan waktunya kapan. Tapi menurut Kompas kita perhatikan, ini jebol ya, Kompas sudah sesuai ya. Minggu lalu kita bahas nih, udah jebol nih dia. Perfect ya, udah jebol dia, kena dia. Targetnya udah tercapai. Oke, tapi ternyata lebih cepat. Saya pikir setelah Lebaran, tapi nggak tahu ya sebelum Lebaran udah jebol. Nah, kalau kita perhatikan, gold ini akan ke 3.047. 3.047 dia bisa bermain-main sini, baru terjun ke 3.200. Ya, 3.118. Nah, berarti mirip-mirip. Sampai ke 3.200, 3.156. Ya, panjang ya. Tapi sekali lagi ingat, ini kan TMG report ini kan tahunan, berarti nggak mungkin dalam waktu bulanan untuk mencapai sini. Tapi ini target utamanya di sini dia mungkin. Atau menurut Gold Kompas di yang tahap pertama dia di 3.047 dulu. Kalau dia bisa jebol 3.014, maka target dia 3.047. Ya, saya tulis ya. Jika bisa breakout artinya terbang ke atas, jebol 3.014, maka next targetnya ke 3.047 dulu. Ya, ini 3.047. Kok bisa sih Pak Jo? Ya itulah bagusnya si Kompas. Karena dia intersectionnya di 25. Ini kan 75 kan? 75 ke 25, saya kasih tunjuk kenapa bisa keluar seperti itu. Karena saya udah punya ininya, Excel-nya. Ini ya, sebentar. Ini dia, Gold Kompas. Kalau dia mulai dari 75, ini aja ya. Yang ini aja nih. Saya ulang lagi deh. Ini sebenarnya nggak ada hubungan sih, tapi ya udahlah, tergantung ada yang nanya. Saya gak penasaran dengan gold. Kita sama-sama bareng kita analisa. Kalau dia dari mulainya 75, startnya 75, dia melewati angka garis 25, target dia ke 25 dulu baru ke 50. Ya, kita perhatikan ini. Ini kalau saya zoom, ini kan sekarang dia di angka garis Blue Royal 75%. Kalau dia jebol, ini kan namanya fuchsia atau ini warna ini ya, aqua ya. Bukan aqua ini, apa? Blue ya, fuchsia, magenta ya, magenta. Magenta fuchsia 25%. Berarti 75 tembus, beda warna 25. Target dia di 25 minimal, mentok di 50. 3.085. Berarti tadi enak. Kita udah bisa baca market mau kemana. Kalau dia bisa jebol ini, magenta fuchsia 25%, maka target dia di sini. Blue 25 lagi. Mentok di blue 50. Dah, stop dia sampai sini dulu. Artinya harganya akan sampai di 3.047 dan 3.085. Jadi yang punya sell di sini, siap-siap. Apakah Anda MC atau tidak, Anda bisa ukur sendiri. Kurang lebih seperti itu. Waduh, gila ya. Gue bisa menentukan dong. Kalau gitu gue kapan MC-nya ya. Sekali lagi ya, ini kalau jebol 25. Kalau jebol 3.014, maka dia lanjut ke 3.047 dan 3.005. 3.000 berapa? 3.085. Ya. Jadi saya tulis lagi. Next 3.047, lalu mentok di 3.085. Wah, itu dia patokannya seperti itu aja. Tapi sekali lagi ini long term ya. Ini kan H4. Jadi mungkin bisa sebulan 2 bulan gitu loh. Mungkin di bulan April mungkin atau bulan Mei kita nggak tahu. Tapi marketnya itu udah jelas. Ya ini nggak bisa dibandingkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini beda. Oke, jelas ya. Itulah cara penggunaan membandingkan antara TMG yang saya berikan setiap pagi dengan GCI yang indikator guru saya punya yang kita bisa beli dari beliau. Bisa dikombin. Tapi sekali lagi ini bukan alat entry. Jangan beli pakai ini tekniknya. Oh, kalau gitu kalau ke sini saya beli dong Pak Jo. Jangan. Nggak boleh.
Ini hanya boleh mencapai target aja udah. Atau arahnya kemana nih? Oh, kalau dijebol ini ke sini. Jadi kita tahu nih. Oh, market kalau jebol atas, mentoknya di mana ya ujungnya ya? Tinggal kita bandingkan. 3085 sama 3045 ada gak nih di sini di TMG? Misalnya begitu, TMG saya ada gak? 1000, nggak ada di sini. Paling dekat itu 3100. Ada 3032 nih mirip nih. Ya, 3032 sama 3025 ada juga nih ya. Ada 3077. Begitu. Oke, cukup jelas ya. Itulah TMG. Jelas ya? Jadi saya udah punya jelasin. TMG sudah, Gold Kompas sudah, apalagi ya ini ya. Silakan mau tanya konsep SMC. Oke, ya boleh Pak. Silakan. Saya nggak ajarin sampai situ Pak. Saya pede ya. PV pivot. Ya betul, PV pivot. PH itu previous high, PL itu previous low. Jadi kalau misalnya weekly atau monthly, PH-nya adalah previous low di bulan sebelumnya, bulan Februari gitu maksudnya. Itu buat khusus swing, ya Pak Jo, TMG. Enggak, bisa juga dipakai untuk daily. Daily bisa. Ini kan ada daily ya. Kalau daily kan R1, R2 jelas. W3, W ini ya berarti untuk pakai target-target aja. Boleh pakai swing, boleh enggak. Boleh. Sebagai patokan aja. 3032 target terdekat saya. Maklum mau libur lebaran. Wah, iya, iya. Pak, cara melihat PIP itu gimana profit dan loss? Oke ya, ini belum saya ajarin. Contoh gini aja nih yang tadi kita sudah buat. Kita entry. Ya ini dia. Saya kan beli di harga 2 buy ya ini ya. 2989. Ya, saya ulang lagi ya. Kita buy 0,01 di harga 2989 ya. 2989. Buy. Modal $100. Modal. Equity lah, depo ya. Equity $100. Kan harapan kita kalau buy naik dong. Nah, kalau harga berubah menjadi 2999, berarti naik berapa poin angkanya? 10 poin ya. Plus 10 poin. Kalau saya bilangnya 10 poin. Poin itu di atasnya pips. Satu poin, kalau menurut versi saya, satu poin itu sama dengan $1 sama dengan 10 pips. Jadi pips itu lebih kecil. Ya. Jadi kalau dari 2989 ke 298 ke 2999, berarti dia naik 10 angka. 10 angka berarti 10 poin. 10 poin berarti sama dengan 100 pips. Sama dengan $10 profitnya. Jadi saya sudah buy di 2989. Kalau saya mau TP, nah cara gampangnya Bapak Ibu nggak usah pusing. Kalau, Pak Jo, gue nggak ngerti pip-pipan ya. Pak Jo, apa tuh pip-pipan gitu ya. Bapak Ibu klik aja nih, klik and drag. Klik di harga beli, di garis ini nih, garis putus-putus. Klik and drag ke atas. Tuh muncul tuh dia tuh. 1846 pips. Kalau menurut dia. Tapi kita kurangin satunya. Angka terakhirnya kurangin. Berarti 184 pips. 6-nya jangan dihitung. Yang ke kiri ya. Nih kiri nih. Nih angka ini nih. Jadi kalau dia terbang 200, 2000 pips. Atau ya ini contoh 2000 pips. Nah sini. 2000 pips berarti di harga 3010 ya kurang lebih. Atau 3009. Maka saya mendapatkan profit $20 nih. Ada tulisannya $20 nih. Nah, ini enaknya nih, Bapak Ibu bisa tahu nih. Oh, kalau saya SL berapa? Nah, kalau SL klik drag turun ke bawah. Eh, Pak Jo,
Gua siapin dana $30. Kapan gua MC-nya? Nah, Bapak Ibu bisa hitung sendiri nih. Kalau saya bayar sekarang kayak si Joe, maka saya bisa SL saya atau MC saya tuh di angka 2959 saya MC karena $30 nih ini nih. Begitu saja, Pak. Ya, cukup jelas? Itu kalau satu. Kalau dua berapa? Tinggal kalinya dua. Itu kalau 0,01. Berapa kalau 0,1 berapa? 10 kali lipatnya. Begitu aja. Contoh ya, tadi ini berapa? Ini. Ini kalau 0,01. Tapi kalau saya buy-nya 0,10, maka saya dapat 10 pips kali $10, berarti $100. 1 juta saya dapat. Atau 1,5 juta saya dapat. Tapi jangan lupa, kalau udah turun, sama juga begitu. Turunnya misalnya ke 2979, turun 20 angka kan, minus 20 poin kan, 20 angka, berarti minus $200. Modal 100 MC udah. Nah, itulah penyebab Bapak Ibu MC begini. Karena nggak tahu hitung-hitungannya, misalnya begitu. Silakan. Oke ya, udah mudeng sekarang. Ya udah mudeng. Nanti ini video ini dibaca lagi. Saya pun udah mulai lemes. Ya, tapi lemes, cuannya belum bisa $1. Belum bisa kebeli McD nih. Ntar abis ini saya mungkin mau ke McD. McD berapa? 50.000 ya. 50.000 minimal saya $5 nih. Enggak ya, saya nggak hitung ini. Saya bercanda aja Bapak Ibu ya. Ya oke, pertanyaan lagi. Signal GFA sama Proindex mana yang lebih profit? Waduh, udah mulai cari profit nih. Ya, kalau saya bilang sih lebih kenceng indeks ya. Kalau GFA kan ngikutin aturan. Kalau indeks itu bisa berkali-kali. Ah, dua-duanya sama sih. Asal berani aja. Jadi mana yang lebih profit? Tergantung siapa yang lebih berani, itu yang lebih profit. Tapi menurut saya sih Proindex lah. Tapi dengan dibantu GFA, kalau nggak kita sembrono, entry sembarangan bahaya. Sementara boleh beli indeks dulu, nanti GFA nyusul. Tidak ada, kita akhiri. Akhirnya kebeli juga McD, $2. Ya, hadiah untuk makan malam $2. Canda ya. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak bisa bacakan nota itu karena 100 orang lebih. Sampai jumpa di Ya, next video. Terima kasih, semoga oke profit. Pak Jo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Jo. Terima kasih Pak. Sampai Thank you jumpa. Pak Jo. Semoga profit. Terima kasih. Terima Terima kasih Pak kasih Jo. Pak Terima Jo. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Jo. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Terima Pak. kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, God Pak. bless Pak Jo. Sama-sama God Bu, bless. Pak. Terima kasih. Terima kasih.